semuanya, jumpa lagi dengan saya Dina. Di video kali ini saya mau reading tentang love life, tentang asmara yang salah satu topik yang paling banyak di request teman-teman. Jadi kali ini apakah topiknya? Jadi hari ini topiknya adalah jodohmu sedang berada di mana, sedang apa, dan bagaimana kabarnya. Oke, langsung saja kita shuffle. Jadi untuk yang bertanya-tanya, sebenarnya jodohku ada di mana sih kak? Dia lagi apa? Sama siapa mungkin? Atau gimana kabarnya? Jadi semoga reading kali ini bisa membantu teman-teman sekalian menemukan jawabannya. Satu, dua, dan tiga. Seperti biasa, silakan memilih tebaran pertama, kedua, dan ketiga. 1, 2, dan 3. Pilih berdasarkan intuisi kalian manakah yang paling menarik hati kalian. Jika membutuhkan waktu lebih, seperti biasa silakan di pause dulu videonya. Tentukan mana yang paling menarik hati kalian gitu. Oke. Langsung saja kita menuju tebaran pertama. Jodohmu sedang ada di mana, sedang apa, dan bagaimana kabarnya. Oke. Lemuria, wow, creating heaven on earth, it's happening. Nah, kayaknya kondisinya baik-baik aja nih, kayaknya ya. Mari kita lihat tarotnya ini menceritakan tentang apa. Oke. Jadi di manakah jodoh kalian? Kenapa tidak datang-datang gitu ya? Mari kita lihat. Wow, ada 9 of cup, ada 2 of one, dan Ace of sword. Oke. Nampaknya harapan kalian tidak bertepuk sebelah tangan, gayung bersambut gitu ibaratnya. Jadi saat ini untuk teman-teman yang memilih tebaran pertama atau pel pertama, yang kalian nantikan, the one kalian, jodoh kalian itu nampaknya juga sedang mencari kalian gitu. Dia saat ini sudah selesai, sudah cukup dengan aspek-aspek lain dalam hidupnya, sehingga saat ini dia sedang mencarimu gitu. Mungkin dia sudah bertemu beberapa orang gitu, beberapa lawan jenis, cuman bukan itu yang dicari. Dia tahu yang dia temui selama ini adalah bukan seseorang yang dia cari. Jadi sampai sekarang si the one-mu ini sedang mencarimu. Dia sedang menanti-nantikan momen di mana dia bisa bertemu dengan pujaan hatinya gitu. Jadi harapan kalian ini ya gayung bersambut gitu. Kalian berharap cepat ketemu jodoh. Nah, si jodoh kalian yang kalian harapin itu sebenarnya saat ini juga sedang nyari kalian gitu. Jadi saat ini kalian sedang saling mencari dan menunggu aja, tinggal nunggu aja kapan Tuhan ketok palu. Oke, sekarang waktunya ketemu di momen-momen terbaik dan waktu terbaik Tuhan gitu. Nah, kalau lokasinya saya sih ngelihat ini bukan di kota besar ya, bukan di kota yang padat penduduk atau bukan di kota metropolitan gitu. Dia berada di tempat yang mungkin daerah-daerah yang tanda kutip sederhana. Maksudnya sederhana itu bukan kota besar, bukan kota metropolitan. Jadi di kota-kota kecil, di daerah-daerah yang masih makmur, masih tenang gitu. Maksudnya bukan daerah metropolitan gak makmur ya, tapi kan padat gitu loh. Kayak
hektik gitu kan. Nah, si PL pertama ini dia itu berada di kawasan yang masih asri, kawasan yang masih tenang, kawasan yang mungkin belum macet gitu. Daerah-daerah yang masih sejuk, daerah-daerah yang masih adem, masih sepi gitu. Mungkin ya rame gitu, cuman kepadatan penduduknya itu rendah gitu. Jadi kotanya atau daerahnya tuh terkesan masih asri, masih sepi gitu, nggak terlalu padat gitu. Dan sekarang kabar dia sangat baik gitu, dia udah mapan ya, mungkin tidak bergelimang ya, tidak berlimpah ruah gitu, cuman cukup untuk membiayai hidupmu dan anak-anak kalian gitu. Jadi dia sudah mapan secara finansial, secara pekerjaan juga udah settle, sudah stabil, mentalnya juga sudah dewasa. Intinya dia ini sudah sangat siap bertemu denganmu, dan dia juga sedang nyariin kamu gitu. Jika kalian saat ini tinggal di kota metropolitan gitu, di kota besar yang sangat padat dan sangat sibuk, coba luangkan waktu untuk ngambil cuti mungkin, atau ya weekend gitu, coba deh berkelana atau ya jalan-jalan gitu. Siapa tahu dalam perjalanan kalian ke daerah yang masih asri, ke daerah yang masih gak terlalu padat itu, kalian bisa bertemu dengan si dia ini gitu. Karena yang saya ngeliat sih, ketika kalian nanti ketemu itu nggak nggak butuh waktu lama untuk recognize masing-masing gitu, nggak butuh waktu lama untuk menyadari kalau oh ini yang aku inginkan, itu nggak lama gitu. Jadi begitu ketemu tuh ini cepet gitu, Tuhan inilah yang aku inginkan, mungkin dia jodohku gitu. Jadi cepet, sama-sama udah siap begitu. Oke? Jadi ada di mana? Ada di daerah yang bukan kota metropolitan, bukan kota sibuk ya, daerah-daerah yang masih sepi, masih asri. Kabarnya sangat baik, dia sudah mapan di semua aspek. Mentalnya sudah intinya mentalnya tuh udah tenang, udah tertata gitu, mentalnya udah dewasa, emosionalnya sudah dewasa, kemudian spiritualitasnya juga bagus, finansialnya bagus, dan yang jelas dia saat ini juga sedang mencarimu. Selamat, semoga segera dipertemukan di waktu terbaik Tuhan gitu. Sekarang kita lanjut tebaran kedua, the crumbling. Oke. Ini mungkin berbeda 180 derajat dengan PL pertama sepertinya, tapi kita lihat dulu ya. Baik, ada Queen of Swords, Two Pentacle, dan Queen Pentacle. Oke. Ya, berbeda, ini cukup berbeda dengan PL pertama tadi. Kalau yang PL kedua ini, dia masih belum punya keinginan untuk menikah, atau setidaknya dia belum punya keinginan untuk melangkah ke hubungan yang serius. Dia belum siap berkomitmen gitu. Jadi jodoh kalian ini saat ini masih sibuk atau masih mengupayakan banyak hal. Bisa aja nih masih sekolah, masih kuliah, atau bisa juga baru mulai karir, atau dia merasa karirnya itu belum cukup settle gitu. Jadi dia belum siap untuk menjalin komitmen, untuk berhubungan secara serius tuh belum siap, malah belum kepikiran nikah sama sekali gitu. Jadi kalau kalian saat ini sudah ingin menikah atau ingin komitmen hubungan yang lebih serius, mungkin harus sabar dulu, karena jodoh kalian ini belum kepikiran ke situ. Dia masih sibuk dengan karirnya, bisa masih fokus dengan pendidikannya, bisa, intinya masih jauh lah untuk dia ini masuk ke jenjang yang serius. Even itu engagement, apalagi menikah ya, belum, itu masih jauh.
dia juga emosionalnya masih naik turun, masih ya kadang suka sedih sedih banget gitu, kadang masih suka terpancing emosi, masih marah gitu, masih suka protes, masih belum bisa dewasa, masih belum bisa memaklumi adanya perbedaan gitu. Jadi masih ya ibaratnya dia masih belajar lah, prosesnya untuk menuju ke jenjang yang lebih serius itu mungkin masih lebih lama daripada yang pertama. Terus pertanyaannya, apakah orang yang belum dewasa itu nggak bisa menikah? Nggak juga sebenarnya, orang yang belum dewasa pun ya banyak yang sudah memutuskan untuk menikah gitu. Cuman mungkin nanti dalam perjalanannya tantangannya itu akan lebih berat ketimbang orang-orang yang memang sudah siap untuk berkomitmen gitu. Jadi kalau orang-orang yang belum siap itu, kalau misalnya dia tetap mau menjalani hubungan yang serius gitu, apalagi ini pernikahan gitu, pasti ada aja ujiannya tuh. Ujiannya ini sebenarnya bukan untuk menjatuhkan ya, tapi untuk ya proses pembelajaran gitu, karena dia belum belajar sebelum menikah atau sebelum berkomitmen. Jadi dia belajarnya tuh ya setelah berkomitmen, setelah menikah gitu, karena menikah itu adalah urusannya dua orang, bahkan dua keluarga. Jadi dalam proses belajarnya itu pasti melibatkan kamu. Jadi kamu akan ikut belajar, akan ikut ditempa dalam pembelajaran dirinya gitu. Jadi tergantung kamu ingin bertemu saat kalian sudah sama-sama siap, atau kamu ingin pokoknya ketemu dulu, nanti kita tanggung bareng, susah seneng kita belajar bareng. Nah itu jadi tergantung kamu. Ini juga untuk teman-teman yang saat ini menjalin hubungan yang dirasa masih sulit ya gitu. Semua keputusan itu ada di kamu, nggak ada yang namanya kita itu terjebak korban keadaan. Yang ada adalah kita yang mau atau enggak ngambil tindakan, menindaklanjuti dari keadaan yang ada gitu. Apakah kalian mau berkomitmen saat semuanya sudah sama-sama siap, jadi belajar masing-masing gitu loh. Nanti kalau udah siap baru kalian ketemu, baru kalian berkomitmen, atau pokoknya kita bersama dulu, nanti kita belajar bareng. Nah itu bisa, jadi itu tergantung kalian gitu. Nah untuk jodoh bagi teman-teman yang memilih PL kedua ini, si jodoh ini masih yaitu proses belajar saat ini. Dia belum kepikiran untuk menjalin komitmen, belum kepikiran untuk memiliki hubungan yang serius. Kalaupun saat ini dia punya pasangan, dia punya kekasih gitu, tapi ini tuh dia belum kepikiran mau membawa hubungannya itu ke jenjang yang lebih serius gitu. Ya ibaratnya ya pacaran aja, cuman fokus utamanya tuh tetap kehidupannya sendiri gitu. Jadi orang-orang yang egonya masih tinggi, yang masih belum mau ngalah, yang masih ya pokoknya aku dulu harus selesai gitu, urusan hubungan, urusan kamu dan kita itu belakangan gitu. Kemungkinan besar ya ada di kota metropolitan, kota yang sangat sibuk, kota yang hektik, yang banyak macetnya, yang kepadatan penduduknya tuh sangat tinggi, padahal luas daerahnya itu nggak seberapa besar tapi penduduknya sangat padat. Kondisinya baik-baik aja secara finansial, ya secara finansial baik-baik aja gitu. Cuman dia mental healthnya masih ya kadang baik, kadang ngedrop gitu. Kesehatan fisiknya juga kadang sehat, kadang karena terlalu sibuk dia nggak mikirin dirinya sendiri, ya kadang sakit juga, ya sakit-sakit ringan gitu intinya. Jadi kabarnya dia ini so-so ya, jadi kadang baik gitu, kadang juga ngedrop gitu. Emosinya juga kadang good mood, senang banget gitu ya, kadang gampang kepancing emosi. Jadi masih labil lah intinya, masih proses belajar gitu. Oke, jadi ada di mana? Ada di kota metropolitan atau setidaknya kota-kota sibuk gitu. Sedang apa? Sedang tidak berfokus pada komitmen, tapi sedang fokus pada kehidupannya sendiri. Kabarnya ya untuk fisiknya ya kadang baik, kadang sakit, kayak flu, kecapean gitu. Untuk mentalnya masih on off, kadang baik-baik aja, kadang stres gitu, kadang depresi begitu ya. Jadi itu untuk teman-teman yang memilih tebaran kedua jodoh kalian. Nah sekarang kita lanjut ke file terakhir, file ketiga. Jodohmu sedang ada di mana? Bagaimana kabarnya? Gitu. Crack open, oke. Sedang ada perubahan sepertinya ini.
Oke, yang pertama ada The Justice, Two Pentacle, King of Cup. Menarik. Jadi jodoh yang kalian nantikan selama ini, saya melihat beberapa dari jodoh kalian ini sedang sakit saat ini. Bisa fisiknya, bisa pikirannya gitu, maksudnya sedang kacau gitu pikirannya. Fisiknya juga mungkin sedang sakit ya, sakit ringan, demam mungkin, atau flu gitu, bisa tipes, bisa juga. Jadi kondisinya kurang baik ketimbang pel pertama dan pel kedua. Pel kedua tadi so-so ya. Nah, pel ketiga ini kemungkinan dia sedang sakit saat ini. Ya, sakit-sakit ringan lah ya, tipes sakit ringan. Flu gitu. Ya, ada perubahan yang sedang dia alami saat ini gitu. Jadi kalau misalnya kita urutkan ya dari yang mulai siap sampai yang belum siap. Pel pertama adalah jodoh kalian yang paling siap. Yang siap nomor 2 adalah pel ketiga ini, dan siap yang terakhir atau yang paling tidak siap adalah pel kedua. Jadi di pel ketiga ini jodoh kalian saat ini tuh physically beberapa dari jodoh kalian itu sedang sakit gitu. Nah, mentalnya juga saat ini sedang proses healing. Mungkin dia sedang membersihkan luka-luka masa lalunya, dia sedang membersihkan trauma, dia sedang energi healing bisa, trauma healing bisa, mental healing. Intinya dia saat ini sedang pengobatan. Dia sedang menuju proses penyembuhan gitu. Bisa spiritual, mental, fisik bisa gitu. Dia ada 2 kemungkinan, 50% punya pasangan, 50% tidak punya pasangan. Tapi untuk orang-orang yang belum punya yang sudah punya pasangan ini, mereka ini belum punya rencana juga untuk melangsungkan ke jenjang yang lebih serius, melangsungkan hubungannya ke jenjang pernikahan misalnya belum. Jadi dia ini masih terbuka untuk segala kemungkinan gitu. Kalau yang pel kedua tadi dia tuh belum kepikiran sama sekali, yang pel ketiga ini dia udah kepikiran gitu. Dia tahu bahwa semua hubungan itu akan berakhir pada jenjang pernikahan gitu. Dia tahu, cuman dia belum yang ngotot gitu loh, belum yang pengen banget. Jadi biasa aja. Kalau misalnya dipertemukan sekarang semuanya cocok, ya udah ayo gitu. Kalau misalnya belum, ya udah gitu. Jadi masih apa ya, di tengah-tengah gitu. Jadi masih terbuka dengan semua kemungkinan yang ada. Cuman dia juga nggak menutup diri kalau misalnya tiba-tiba dia bertemu seseorang yang memang sangat cocok dengannya atau yang dia cari, memiliki kriteria yang ada di bayangan dia gitu, bisa juga gitu. Dia berada di daerah yang dekat dengan perairan. Saya ngelihatnya di daerah yang dekat dengan perairan, bisa pesisir pantai, bisa atau kota-kota yang ada pantainya, bisa. Nggak harus rumahnya dekat pantai, nggak ya, tapi maksudnya kota-kota yang ada pantainya bisa, atau kota-kota yang ada danaunya, atau dekat sungai bisa. Pokoknya daerah-daerah yang dekat dengan perairan gitu, yang nggak terlalu asri. Biasanya kan kalau pesisir pantai itu kan panas ya, jadi kota-kota yang cukup panas dan nggak terlalu banyak, nggak seasri yang pel pertama tadi. Kalau pel pertama tadi benar-benar asri gitu, benar-benar ya mungkin daerah pegunungan atau daerah kota pinggiran atau pedesaannya masih banyak pohonnya gitu. Nah, pel yang ketiga ini daerah yang bukan metropolitan, bukan kota sibuk, tapi juga daerah yang enggak hijau gitu, bukan daerah yang asri. Jadi daerah-daerah kayak pesisir pantai, persis kayak pesisir pantai saya ngelihatnya. Jadi daerah yang panas, daerah yang anginnya tuh kering gitu. Nah, kalau kabarnya udah ya tadi ya, kabarnya ya beberapa diantaranya sedang sakit, cuman ya nggak sakit yang berat sih, maksudnya yang sedang pengobatan gitu, sedang proses healing, sedang proses penyembuhan gitu. Kalau tentang mikirin jodoh apa enggak, dia tahu bahwa semua hubungan itu pasti akan berakhir pada
pernikahan gitu, pada akhirnya dia akan menikah nanti gitu. Cuman kapan waktunya dan siapa gandengannya itu dia masih ya open gitu, dia masih terbuka, siapa aja selama itu cocok dengan dia, yang bisa bikin dia jatuh hati ya ayo gitu. Beberapa di antaranya udah punya pasangan, cuman belum, hubungannya itu belum serius, jadi masih pacaran aja. Nah beberapa ini juga masih single. Nah single ini juga dia nggak ngotot banget pengen punya pasangan sekarang karena pengen menikah secepatnya, enggak. Ya dia masih santai gitu, orang-orang yang tentang relationship tuh masih santai gitu. Cuman karena mungkin dia fokus dengan healingnya gitu, ini bisa spiritual juga bisa ya. Jadi dia masih bukan masih ya, dia benar-benar surrender gitu sama Tuhan, mau dikasihnya kapan ya dia nurut, dia nggak menutup diri tapi juga dia nggak ngotot gitu. Kalau pel pertama tadi kan bisa aja dia tuh udah sampai ke tahap manifestasi loa tentang jodoh gitu bisa. Kalau yang pel ketiga ini dia santai begitu. Oke, kita langsung lanjut ke kesimpulan ya. Oke, jadi kesimpulannya, jodohmu ada di mana, sedang apa, bagaimana kabarnya? Untuk teman-teman yang memilih pel pertama, dia sedang ada di luar daerah metropolitan atau di daerah-daerah yang masih sepi, masih asri, bukan kota-kota sibuk ya, kota-kota yang ya damai, kota-kota yang tenang gitu, masih hijau lah, daerah yang masih hijau, masih asri gitu. Untuk mentalnya, emosionalnya, kedewasaannya ini benar-benar sudah matang. Orang-orang yang sudah selesai dengan perkembangan dirinya, orang-orang yang sudah menantikan pasangan hidup, orang-orang yang sudah siap berkomitmen, orang-orang yang sudah mencari-cari jodohnya juga gitu. Mungkin bisa aja mereka ini di tahap manifestasi atau law of attraction jodoh bisa. Jadi kalau kalian tadi memilih pel pertama ya, kalian sedang mencari jodoh atau sedang menanti jodohmu datang. Nah sebenarnya jodoh kalian ini juga sedang mencari-cari kalian gitu. Misalnya kalian ini tinggalnya di kota metropolitan, luangkanlah waktu untuk ya weekend atau cuti itu pergi ke daerah-daerah yang masih asri, daerah-daerah ya keluar sebentar lah dari kota sibuk kalian, ke daerah-daerah yang lebih damai gitu. Siapa tahu disitulah nanti akan bertemu dengan jodoh kalian begitu. Nah sedangkan pel yang kedua ini adalah orang-orang yang masih belum kepikiran tentang pernikahan, orang-orang yang belum siap menjalin komitmen, orang-orang yang belum siap punya hubungan yang serius gitu. Sebagian besar udah punya pasangan, cuman dia nggak terlalu serak ya, maksudnya intentionnya atau niatnya dalam punya pasangan itu ya udah sekedar buat temen jalan aja gitu. Jadi belum kepikiran untuk pernikahan. Jadi orang-orang yang masih suka on off emosionalnya, masih suka marah, kadang happy banget, kadang bad mood banget gitu, masih naik turun, masih labil, masih suka sedih akan hal-hal yang sebenarnya nggak perlu disedihkan gitu. Dia masih ya fokus menata karirnya lah, fokus sama pendidikannya juga bisa begitu. Jadi mungkin kalian memilih pel kedua, jodoh kalian saat ini tuh ya masih belajar gitu. Jadi untuk lanjut ke jenjang yang serius itu, ke hubungan pernikahan itu mungkin masih butuh waktu yang cukup lama gitu. Sedangkan paling yang terakhir, saat ini jodoh kalian itu sedang healing, yang jelas sedang penyembuhan, bisa fisik, bisa mental, bisa spiritual gitu. Masih proses pencarian jati dirinya, menggenapi jati dirinya gitu. Ibaratnya yang pel kedua tadi itu belum sadar kalau dia harus berubah, yang pel ketiga ini sudah sadar dan dalam proses berubah gitu. Kalau pel pertama tadi udah selesai, sudah sembuh gitu pel pertama, pel kedua ini belum sadar kalau dia harus berubah, masih menikmati hiruk pikuk duniawi gitu ibaratnya. Pel yang ketiga ini dia sudah sadar harus berubah dan dia sedang mengusahakan perubahan itu gitu. 50-50 antara yang punya pasangan dan belum punya pasangan gitu. Cuman hubungannya dengan pasangannya ini belum ada pandangan untuk jenjang, belum ada rencana untuk
masuk ke jenjang yang serius gitu. Jadi dia masih terbuka, siapa aja masih dia terima, yang paling cocok atau yang paling dia butuhkan gitu. Dan waktunya ini dia juga sangat nurut gitu sama Tuhan, masih surrender gitu. Mau dikasih sekarang ya ayo, mau dikasih nanti ya udah nggak apa-apa gitu. Jadi orang-orang yang udah mulai santai dengan hidupnya, jadi orang-orang yang menikmati proses healingnya begitu. Oke? Nah, sekian reading kali ini general reading ya, bacaan umum, jadi mungkin akan cocok untuk beberapa orang dan tidak cocok untuk beberapa orang lainnya gitu. Jadi diambil baiknya, dibuang buruknya. Jika membutuhkan sesi konsultasi privat, silahkan hubungi saya di Instagram @dinatria. Silahkan DM di situ dan ambil sesi privat dengan saya, atau menanya atau sekedar nanya paket apa saja yang saya tawarkan, boleh, silahkan. Terima kasih sudah menyimak video saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.